Goldilocks dan Tiga Beruang. Zaman dahulu kala, ada seorang gadis kecil cantik yang dipanggil Goldilocks karena rambutnya yang ikal berwarna keemasan. Gadis ini senang berjalan sendirian di hutan. Dan saat ia lapar, ia akan memakan stroberi liar di sana. Dan saat ia lelah, ia akan tidur di atas lumut yang kering. Keluarga Tiga Beruang tinggal dalam hutan. Ayah beruang bertubuh besar dan memiliki suara yang dalam. Ibu beruang yang lebih kecil dan lebih bulat memiliki suara yang lembut. Dan bayi beruang mungil bagai bola bulu dan memiliki suara nyaring. Karena ukuran tubuh mereka berbeda-beda, setiap dari mereka memiliki kursi, tempat tidur, dan mangkuk bubur masing-masing. Setiap sore, ibu beruang akan meletakkan bubur dalam panci di oven. Dan setiap pagi, dia akan mendidihkannya dan menuangnya ke dalam 3 mangkuk untuk sarapan. Pada pagi hari, ketika kisah ini terjadi, matahari bersinar terik di jendela dan burung berkicau di luar. Ayah beruang dan bayi beruang sedang bermain air di sungai di belakang rumah mereka sambil mandi pagi. Ibu beruang memanggil memberitahu mereka bahwa sarapan telah siap. Lalu mereka pun duduk di depan mangkuk bubur mereka yang masih panas. "Oh, buburku terlalu panas," kata ayah beruang dengan suaranya yang dalam dan serak. "Oh, buburku terlalu panas," kata ibu beruang dengan suaranya yang lebih lembut. "Oh, buburku terlalu panas," kata bayi beruang dengan suaranya yang nyaring. Jadi mereka memutuskan untuk berjalan-jalan sambil menunggu bubur mereka dingin. Tidak lama setelah mereka meninggalkan rumah, datanglah Goldilocks. Goldilocks merasa lapar dan lelah setelah begitu lama berjalan-jalan. Ia pun memutuskan untuk berhenti sebentar di rumah kecil yang aneh ini. Ia mengintip melalui jendela dan melihat meja kayu yang bersih dengan 3 mangkuk bubur di atas meja dan 3 kursi di sekeliling meja itu. "Apa ada orang di rumah?" Dia memanggil, namun tidak ada yang menjawab. 3 beruang meninggalkan pintu rumah terbuka. Jadi Goldilocks masuk ke ruang tamu keluarga beruang. Karena tidak ada siapapun di sana, ia duduk di kursi ayah beruang untuk beristirahat. Tapi kursi ini terlalu besar untuk Goldilocks, bahkan kakinya tidak bisa mencapai lantai. Jadi dia pindah ke kursi ibu beruang dan mencari posisi yang nyaman. Pada akhirnya, ia merasa kursi itu masih terlalu besar untuknya. Goldilocks turun dan duduk di kursi bayi beruang. Kursinya patah karena kursinya terlalu kecil. Goldilocks berjalan menuju meja, dan bau lesat bubur membuatnya merasa lapar. Ia hendak memakan dari mangkuk ayah beruang, tapi buburnya masih terlalu panas, jadi dia tidak memakannya. Lalu ia mencoba bubur dari mangkuk ibu beruang, tapi buburnya terlalu dingin. Bubur di mangkuk bayi beruang hangatnya pas, sehingga Goldilocks menghabiskannya. Kini, ia merasa sangat mengantuk. Dan ketika ia melihat tempat tidur di ruang selanjutnya, ia pun memutuskan untuk tidur sebentar sebelum pulang. Goldilocks naik ke tempat tidur ayah beruang, tapi ranjangnya terlalu besar saat ia berbaring di atasnya, sehingga ia tidak merasa nyaman. Goldilocks pun segera turun dan naik ke tempat tidur ibu beruang. Tapi ranjangnya terlalu empuk hingga ia juga tidak merasa nyaman. Ia pun segera turun dan mencoba tempat tidur milik bayi beruang yang terasa begitu nyaman sehingga ia langsung tertidur pulas. Tidak lama kemudian, 3 beruang kembali. "Seseorang memakan buburku." Ayah beruang marah saat melihat sendok kayu dalam mangkuknya. "Seseorang memakan buburku." Ibu beruang berteriak saat melihat mangkuknya. "Seseorang memakan buburku dan menghabiskannya." Bayi beruang sedih dan menangis. Lalu ayah beruang berkata, "Ada orang yang duduk di kursiku."
Lalu ibu beruang berkata, Ada orang yang duduk di kursiku juga. lalu bayi beruang berkata, Ada orang yang duduk di kursiku dan membuatnya patah. Ketiga beruang mulai mencari-cari apalagi yang bisa mereka temukan. Seseorang tidur di tempat tidurku. Ayah beruang menggeram. Seseorang juga tidur di tempat tidurku. Ujar ibu beruang. Seseorang tidur di tempat tidurku dan dia masih di sana. Bayi beruang menangis. Mendengar itu, Goldilocks terbangun dan membuka matanya. Ketika ia melihat tiga beruang mengawasinya, ia begitu terkejut sehingga ia melompat dari ranjang dan lari keluar dari rumah itu secepat yang ia bisa. Ia terus berlari sampai rumahnya dan tidak pernah masuk ke hutan lagi.